Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lensa Robbani bersama saya Ahmad Deraub, dan kali ini kita menghadirkan Ustadz Dawam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Daniel. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair. Bahagia hari ini. Alhamdulillah. Sama ini ulun mengenal Ustadz Dawam adalah orang yang sering warawari di YouTube SMPT Robbani, baik sebagai host podcast, voice over, cover lagu, dan mungkin apa lagi Ustadz? Oke, selain yang tadi disebutkan Daniel, Ustadz juga sebagai mungkin editor ya di Lensa Robbani. Setiap video yang video kegiatan sekolah kita itu sebagian besar Ustadz kerjakan di studio Robbani. Gitu Ustadz. Selain yang Ustadz sampaikan tadi, tentunya yang saya tahu sering menjadi orang di balik layar sosmed SMPT Robbani Banjarbaru. Nah, Ustadz boleh cerita dong bagaimana jadi kemudian seperti ini? Dulu ya pada tahun 2018 itu Ustadz juga baru bergabung di SMPT Robbani Banjarbaru. Karena memang sebelumnya Ustadz itu suka bikin vlog, mini vlog gitu ya. Nah waktu itu dimulai dari kegiatan Kemah Wilayah itu Kalimantan Selatan. Kita kegiatan pramuka. Jadi Ustadz bikin video vlog pribadi seperti itu, mengabadikan momen teman-teman yang mengikuti kegiatan Kemwil. Nah kemudian itu Ustadz upload ke tentunya akun pribadi, kemudian linknya Ustadz share ke grup guru-guru seperti itu. Gitu. Setelah itu barulah Ustadz kemudian dilibatkan lebih banyaknya sih untuk sesi dokumentasi seperti itu. Oh ya Ustadz, dulu kan kita di awal pandemi dan ya waktu itu kayaknya kelas 7 Ustadz. Nah Ustadz kan pernah cover lagu Dalam Satu Rindu, itu atas inisiatif sendiri atau gimana Ustadz? Wah, ini ada cerita menarik juga nih ya. Jadi pas kita shoot video itu Ustadz Supian itu lagi diare sebetulnya. Dia tuh lagi diare sehingga saat syuting itu wajahnya agak pucat gitu ya. Jadi dibela-belain buat menghadirkan satu karya yang berjudul Dalam Satu Rindu itu. Nah, lagu itu diinisiasi oleh sekretaris yayasan, jadi Ustadz Jaya Dinor. Kata beliau, kita bikin yuk gitu kan lagu juga nih. Karena pada waktu itu kita kan awal pandemi ya, sudah 1 bulan tidak masuk atau kita diliburkan atau belajar di rumah. Jadi kemudian beliau berinisiatif kayak challenge juga gitu kan, bisa nggak nih buat seperti ini, karena di beberapa sekolah Islam terpadu yang lain juga membuat lagu sendiri seperti itu gitu ya. Jadi mengcover satu lagu yang menggambarkan bahwasanya kerinduan terhadap sekolah. Gitu ya Ustaz. Nah kemudian dari sana ya udahlah ditulislah liriknya gitu kan, ditulis lirik. Kemudian setelah liriknya kata beliau sip gitu ya, akhirnya dicari lagu yang mungkin pada saat itu juga viral. Nah kemudian direkamlah lagu tersebut, sehingga alhamdulillah sih respon dari guru-guru, kemudian juga dari siswa dan juga orang tua positif lah terhadap lagu yang di cover tersebut. Nah karena menggambarkan betul-betul kerinduan terhadap sekolah ya, yang mana biasanya kita belajar setiap hari di kelas, kemudian dengan adanya pandemi kita hanya bisa bertatap muka secara secara tidak langsung di Zoom ya, Zoom dan lain sebagainya untuk pembelajaran seperti itu. Gitu. Boleh dong nyanyiin dikit saat lagunya. Wah, mudah-mudahan masih ingat nih. Terngiang-ngiang di telinga zikir al-mathura dan asmaul husna, yang di rumah kami kadang lupa untuk membacanya. Sungguh kami rindu sekali hadir di lingkungan SIT Robbani, bertemu dengan ustaz dan ustazah dan Anda semua. Lagi ya, Robbani, sungguh kami rindu suasanamu, ingin sholat duha bersama di kelasku, di dalam masjidmu, sholat berjamaah zuhur asar tepat waktu. Itulah ya. Ya, lagunya liriknya dalam banget ya Ustaz. Waduh, karena
kangen gitu ya ketika setiap hari sholat duha di kelas sama-sama. Ternyata dengan pandemi di chat ustadznya melalui Google Classroom gitu ya. Hari ini anak-anak bagi yang sudah sholat duha silahkan checklist gitu ya. Nah itulah mungkin kerinduan kegiatan selama di sekolah yang kita tuangkan di dalam lagu tersebut. Mungkin begitu gitu, latar belakangnya. Ustadz selain terlibat di balik layar sama di depan layar, apa kesibukan Ustadz selain mengajar? Oke, nah, Ustadz ini selain mengajar, Ustadz juga ada beberapa amanah ya yang Ustadz laksanakan, yang Ustadz coba jalani saat ini. Di antaranya Ustadz juga biasanya membantu di bidang sarana prasarana sekolah. Biasa mungkin Daniel lihat Ustadz bawa tukul gitu ya, Bawa linggis juga. bawa linggis juga, bawa gergaji, bawa macam-macam, bawa bohlam dan lain sebagainya. Nah itu adalah bagian dari kesibukan Ustadz selain mengajar, dan juga selain kesibukan di studio Lensa Robani pastinya. Mungkin seperti itu. Kalau boleh Daya tahu, apa motivasi Ustadz mengerjakan ini semua? Kalau boleh kita sedikit flashback gitu ya, flashback nih ceritanya. Flashback. Jadi teman-teman, apa yang kita kerjakan itu, yang pasti yang pertama kita niatkan adalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita sudah niatkan itu semua karena Allah, maka dihargai ataupun tidak dihargai itu tidak menjadi masalah bagi kita. Yang penting adalah Allah melihat apa yang kita kerjakan. Kadang kita nge-share gitu ya, nge-share mungkin editan dari flyer kita yang kita share, kemudian itu tidak begitu mendapatkan respon yang baik mungkin dari teman-teman gitu ya. Mungkin ada yang lupa nge-share, tidak men-share di WhatsApp-nya dan lain sebagainya. Malas nge-share gitu. Iya gitu ya. Kadang-kadang bagi sebagian orang, aduh besok-besok gak usah dibikin lagi, yang lain kedeng nge-share juga gitu kan. Jadi motivasinya itu adalah yang pertama, mudah-mudahan itu jadi nilai ibadah ya. Karena mungkin di sana ada orang yang termotivasi dari satu konten yang kita bikin. Nah, di situ kemudian Allah menitipkan satu kebaikan atau menghadirkan satu kebaikan bagi kita. Nah, kemudian itu nanti akan menjadi arsip digital atau kenangan yang mungkin kalian para alumni nanti kan kayak Daniel, mau cari dulu waktu SMP pas lagi kelas 7 bikin kelas 7 gitu ya. Kemudian lagi ke kegiatan kelas meeting nih, siapa tahu saya ada di situ, mungkin mau reunian sama teman-teman, mungkin diputar gitu ya. Wah, ketika diputar mempererat ukhuwah Islamiyah, itu mungkin ada kebaikan di situ yang Ustaz dapatkan gitu ya. Meskipun view-nya saat ini tidak mencapai mungkin ratusan, hanya puluhan saja misalkan view-nya, tidak menjadi masalah, karena kita ingin menghadirkan satu karya yang siapa tahu suatu saat itu akan menjadi kenangan bagi siswa-siswi SMP Terobani seperti itu. Nah, kadang juga ngapain sih ngedit malam-malam sampai tengah malam gitu kan. Memang waktunya tidur tuh harusnya tidur tapi masih ngedit aja gitu kan. Ya, yang namanya mungkin di situ adalah ada motivasi yang lain ya, diantaranya adalah karena dalam mengedit itu ada satu kesenangan, ada satu. Kalau Ustaz tuh kadang kalau ngedit itu Ustaz jadikan refreshing. Gitu, ngedit dulu nih supaya ada sesuatu yang otak lancar gitu. Iya. Kalau Abel mungkin nih di sini ada Abel teman-teman, ada Azhar juga ya. Halo. Jadi kita nggak berdua saja di sini ya. Berempat. Oh, berempat. Nah, jadi kayak Abel mungkin sehari nggak syuting itu kayak hampa gitu ya? Iya lah, Bel. Kalau syuting dulu biasanya habis syuting itu pasti ada kayak kalau nggak diajak makan ya itu disuruh istirahat. Oke. Itu ya. Gitu nih. Nah, jadi ngedit itu Ustaz anggap satu refreshing juga. Di situ mungkin masing-masing orang punya kesenangannya masing-masing, dan Ustaz ada kesenangan di situ. Selain motivasi tadi kan Allah, kemudian itu menjadi arsip atau nanti menjadi kenangan gitu ya bagi teman-teman yang sudah lulus di SMP Terobani. Kemudian juga kalau misalkan nih tadi yang ketiga adalah kesenangan, yang keempat kalau misalkan itu adalah konten dakwah, kayak kemarin misalkan kita ada menghadirkan Ustadz Jamal di podcast gitu ya, dan beliau menyampaikan tentang urgensi sholat gitu ya. Nah,
siapa tahu ada orang yang kemudian mendapatkan inspirasi, mendapatkan ilmu ya dari konten yang kita edit, dari konten yang kita share, maka insya Allah di situ juga kita akan mendapatkan kebaikan. Barang siapa yang menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain, kemudian dia mengikutinya, gitu ya, maka dia akan mendapatkan pahala. Jadi kita dapat, dia dapat, kita dapat. Nah, masya Allah. Jadi berapa orang yang nonton, misalkan dia dapat kebaikan dari situ, maka disitulah kebaikan yang kita dapatkan. Ya, meskipun view-nya ya tidak seperti mungkin kita berharap, oh ini mudah-mudahan banyak nonton nih. Kayak 1000 ya, 1000 gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa lah gitu ya. Artinya di situ kita berniat, kita niatkan agar konten yang kita bikin itu adalah menginspirasi. Makanya salah satu tagline dari Lensa Robbani adalah media kreasi, informasi dan inspirasi. Nah, itu tagline dari Lensa Robbani kita. Oh iya, Ustaz. Oke. Nah, jadi itu tadi meskipun kadang-kadang karena namanya manusiawi gitu ya, ada merasa ingin di share dong gitu. Saya sudah capek-capek nih ngedit gitu kan, masa responnya cuma biasa aja. Di Instagram di share misalkan juga cuma yang like cuma sedikit aja, tapi nggak apa-apa. Itu adalah bagian daripada kehidupan kita gitu ya. Tapi kalau sebisa mungkin kita mengalahkan emosional kita, bahwasanya kalau kita cuma mengharapkan like dari manusia saja itu tidak akan ada apa-apanya. Tapi kalau kita mengharapkan like dari Allah, nah itu yang harus kita jadikan motivasi utama seperti itu. Ya, Ustaz, agak sensitif nih. Iya. Apa hal ya? Itu Ustaz. Apa hal yang terkadang bikin Ustaz kayak gusar, gundah, kayak sedih gitu Ustaz? Sedih. Ustaz, selama di sekolah ini Ustaz. Ustaz pengen tanya sama Dana nih, tanya balik ya. Biasa Ustaz nih biasa kalau ngelihat Ustaz agak marah tuh saat apa kira-kira? Apa ya Ustaz? Pernah nggak Ustaz tuh lihat marah gitu ya? Negur? Nah, sih Ustaz, nggak ada. Nah, Ustaz tuh mungkin ya kelihatannya kelihatannya nggak marah dia. Tapi dalam hati besar lah Ustaz. Iya. Jadi misalkan nih teman-teman sudah di soft sholat gitu ya, tapi mungkin masih ada yang begayaan Ustaz. Yang mungkin belum siap sholat gitu ya, masih ada yang ngomong, itu Ustaz galau tuh. Ya Allah, berilah petunjuk kepada para siswa hamba, ya Allah, mudah-mudahan mereka sadar untuk segera merapikan safnya. Ya. Kadang-kadang juga yang kada bersandar ke masjid itu juga ya Allah, lari aja Ustaz. Para ustadz itu sering menasehati. Karena di situ adalah ada rasa tanggung jawab yang besar dari guru-guru kita itu ketika ada di antara murid-muridnya itu yang mungkin terlihat tidak seperti yang mereka harapkan. Ya. Tadi misalkan masih ada yang main-main sebelum sholat, ya, itu Ustadz galau tuh, gusar. Makanya kalau Ustadz jadi imam, ya langsung habis kultum kan teman-teman, ada yang ingin disampaikan. Ya mungkin gimana gitu ya Ustadz biasa nyampaikan ya seperti itulah. Yeah. Padahal dalam hati itu mungkin ada rasa marah gitu ya. Coba sabar karena kita berupaya untuk mendahulukan kasih sayang kepada murid-murid kita seperti itu ya. Kemudian ada lagi ketika teman-teman ini yang ketika Ustadz sudah pasang pelang gitu ya, jaga kebersihan, tapi masih ada astagfirullahaladzim, masih ada yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Nah itu juga astagfirullahaladzim. Masih ada yang asal lempar Ustaz. Iya, lempar. Kemudian juga yang Ustadz juga mungkin harapkan ya kepada seluruh siswa ataupun siswi, bagaimana setelah pandemi ini itu banyak hal-hal yang perlu kembali kita tanamkan atau kita hidupkan lagi. Yang pertama adalah adab kita kepada orang-orang yang kita temui. Minimal kita menyapa. Misalkan Daniel gitu ya. Assalamualaikum Daniel. Assalamualaikum Ebel. Assalamualaikum Azhar. Kadang-kadang Ustaz kayak gitu nggak? Ya. Sering menyapa gitu ya. Nah, yang Ustaz harapkan itu adalah dari siswa-siswi kita mulai membangun kembali ya. Saling menyapa, Ustaznya disapa minimal. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz gitu ya. Yeah. Tapi kadang-kadang ada yang ngeur gitu kayak ya. Lewat kayak gak pernah kenal gitu Iya, Ustaz. gitu. Nah, Ustaz kadang-kadang
Allah ini karena pandemi kah atau karena apa gitu kan? Dendam kali Ustaz. Oke. Nah, jadi itulah mungkin yang diantaranya membuat Ustadz Gus galau ketika ada di lingkungan gitu ya. Tapi lebih kepada mengharapkan kebaikan yang ada di tengah-tengah kita semuanya. Nah, itu sih kira-kira. Ya Ustaz. Nah, dan ini habisnya pertanyaan nih. Ya habis sudah pertanyaannya. Nah, sekarang gantian Ustadz yang nanya ya. Ya. Ini kita bersama Ketua OSIS SMP Tirobani Banjarbaru. Halo guys. Ahmad Daniel Rauf. Ini kita udah lama sekali pengen podcast. Ya, Ustaz. Ya, tapi baru hari ini kita punya kesempatan. Ya, Ustadz juga punya waktu yang disempat-sempatkan. Ya. Buat kita tadi menghubungi wali kelas Ustadz Udin, Ya. minta panggilkan Daniel dong gitu ya. Nah, hari ini alhamdulillah kita ditemani Azhar sama Ebel ya. Ebel hari ini di belakang layar. Nah, biasa juga di depan layar gitu ya. Nah, Daniel, sudah hampir 1 tahun ya menjabat sebagai ketua OSIS ya? Iya Ustaz. Oke, kemarin ingat gak siapa-siapa teman-teman yang ikut kompetisi sebagai ini ketua OSIS, calon ketua OSIS? Yang pas Kemarin kita pemilu raya. yang berempat itu kan? Iya. Ustaz? Ada siapa tuh? Ahmad semua Ustaz. Ada Balkis. Ada Balkis, Keisha sama Karina Ustaz. Oh gitu. Oke. Nah, dari apa yang sudah Daniel programkan nih, kira-kira berapa persen yang sudah terlaksana? Berapa ya Ustaz? Ya bagus lah gitu ya. Bagus aja, Bagus lah. Program OSIS tahun ini luar biasa sih menurut Ustadz ya. Ya. Selain mungkin kita kemarin ada terhalang di masa pandemi juga. Nah, kemarin surprise Hari Guru gitu ya. Ustaz. Di tahun sebelumnya ada juga tuh surprise Hari Guru, cuma tahun ini agak dengan warna yang berbeda seperti itu. Ya Ustaz. Kemudian Hari Pahlawan kemarin itu juga Sumpah Pemuda ya. Ya. Itu juga diinisiasi oleh OSIS gitu ya. Nah, itu dari PJ-nya masing-masing kah? Biasanya tuh nanti kayak masing-masing set beat tuh ngasih ide gitu Ustaz, lalu kayak dimusyawarahin. Terus bagi-bagi kerjanya yang ini jadi apa gitu Ustaz. Oke, kalau ada di akhir program kerja nih di akhir Desember nih ada lagi kegiatan yang ingin dilakukan OSIS nih? Ya rencana untuk Desember ini ada coding workshop sama kelas meeting Ustaz. Oh gitu. Coding workshop itu boleh dibocorin dong, di spill dulu nih. Apa sih coding workshopnya? Nanti kayak ada pemateri dari luar nih Ustaz. Ngajarin gitu. Ya gitu Ustaz. Gitu aja Ustaz. Siap, oke. Oke teman-teman, sebelum mengakhiri podcast hari ini mungkin ada closing statement dari Ustadz Dawam. Silahkan Ustadz. Oke, terima kasih Daniel. Teman-teman sekalian yang menonton video kita hari ini, satu hal yang mungkin ingin kita sampaikan, bahwasanya ketika kita berbuat baik itu sejatinya kita tidak mengharapkan dipandang baik oleh manusia, tapi kita berbuat baik adalah karena Allah sendiri mencintai perbuatan yang baik. Ya. Jadi setiap ada peluang kebaikan maka kita manfaatkan, meskipun hanya selembar sampah atau selembar daun yang ada di jalan, maka kita ambil dan kita buang ke tempatnya seperti itu. Dan mungkin pada teman-teman terkhusus Nanda di SMP Tirobani Banjarbaru, ya, kita mulai kembali membangun menghadirkan akhlakul karimah dimanapun kita berada, saling menghargai di antara kita, terutama kita menghormati yang tua, menyayangi yang muda seperti itu. Itu aja Daniel. Ya. Mungkin sampai sini saja podcast kita hari ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.